merupakan amanah Allah, yang mana di qudsi Allah, Allah katakan alayya mayyinu wa qad khalaqatuka min qablu min khalbu wa lam tahu sa'iyya. Aku telah menjadikan kamu dahulu sedangkan engkau belum jadi sesuatu. Inilah yang harus menjadi petikan dan patokan bagi kita. Dikatakan sufi adalah dilihat dari hukum hijaiyah. Karena kebenaran dari sebuah kodrat dalam kajian yang dihalalkan apabila kita mentadaburnya melalui kodrat atau sebuah hukum ayat yang disebut dengan huruf, yaitu hijaiyah. Nah, kita melihat ada makna-makna yang tersimpan di balik ini semua. Jadi kalau kita sudah mulai ingin memahami lebih dalam, kita lihat dulu. Ini kata sufi ini adalah sebuah kodrat yang telah dijadikan sebelum semuanya jadi nama sebuah kodrat. Makna daripada sufi ini adalah sebuah persinggahan atau sebuah perjalanan besar. Sebuah perjalanan kerohanian yang akan dilakukan oleh seorang umat menuju kodrat sufi tadi. Memiliki 10 tanjakan besar di dalam menjalankan perubahan daripada nilai harkat dan derajat sebuah rohani. Sufi, kita ingat kembali kepada usuluddin kajinya yang dinamakan sulbi. Sulbi, qalbi, dan sufi. Nah, ingat, 3 perkara ini tidak bisa kita pisahkan. Asal usul Tuhan wujud batin bercerita dengan batinnya sendiri. Itu dinamakan sifat kesufian. Yang kedua, bertajalli Allah pada kodrat dirinya dalam menjadikan umat. Ini muncullah kodrat bernama sulbi. Sulbi inilah yang menjadikan makom derajat. Allah ingin menjadi Tuhan, maka dia ingin dipanggil dengan nama Allah. Tuhan ingin menjadi Allah, maka wujud kaji berawal dari qalbi. Jadi kalau kita sudah paham mengenai pemaknaan tadi, sufi itu bukan sebuah nama seseorang. Sufi ini adalah sebuah kodrat batinnya Allah yang mewujud sebagai kehambaan bagi dirinya. Dia jadikan wujud sebuah diri berasal dari batinnya sendiri, yang mana batin sufi ini berawal dari sulbi. Nah, dari sulbi inilah kita selalu pernah mengkaji bagaimana Allah menjadikan sifat kulik dan khaliknya terlebih dahulu. Allah bersifat khalik dan dijadikan berkauninya Allah dengan batinnya sendiri bernama sufi. Itu adalah nama batin awal dari Allah bernama sufi. Sufi, kalau kita lihat dari wujud kejadian wujud daripada khulik, sifat daripada sebuah diri yang bernama khulik, yang jatuh memandang bernama Nurmain yang pernah kita bahas. Maka sufi adalah nama kodrat sebuah wujud tersebut dengan penglihatan Nurmainnya. Sufi dilihat dari sisi shin, fa, dan alif tersirat. Artinya sin adalah kodrat umat, sementara fa adalah batin, sementara alif
jatuh kepada i, bersifat sir atau rahasia. Jadi diri yang awal rahasia yang dijadikan oleh Allah dalam kodrat batinnya sendiri, itulah yang dinamakan diri sufi. Yang mana diri sufi itu telah hayat tiga kodrat alif sir dengan batin fa sin nas atau kemanusiaan atau kehambaan. Jadi Allah menjadikan batinnya sebuah kehambaan bagi dirinya sendiri. Batin rahasia Allah. Dan diangkat kembali kepada kajian rahasia batinnya Allah. Dan berasal dari rahasia batinnya Allah. Itu dinamakan sufi. Kenapa terjadinya kauni? Allah bicara dengan dirinya sendiri, tapi dia berbicara dengan sifat sufi bagi dirinya atau batinnya Allah itu sendiri sebelum semua dijadikan. Makanya dikatakan alainya mayyanun wa qad khalaqatuka min qablu ma'lam tahu saya. Aku telah menjadikan kamu dahulu sedangkan engkau belum jadi sesuatu. Nah ini dia. Belum jadi umat, belum jadi Tuhan, belum jadi siapapun dia. Tapi dia sudah ada di kala itu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Sufi adalah kodrat sifat batin bagi Allah. Apakah sudah hatimu, nyawamu batin Allah? Apakah sudah wujud dalam nyawamu tadi yang disebut sirnya Allah? Dan apakah sudah hayat batin dengan sir tadi? Karena tempat kolbinya sufi awal itu, inilah yang kita sering sebut dengan sulbi, yaitu alam atau makom batinnya Allah. Siapa batinnya Allah? Itulah yang dikatakan sin. Itulah yang disebut dengan kodrat keumatannya, kehambaan dirinya. Makanya kehambaan dirinya itu Allah sudah akui. Al-abdu rabbun wa rabbu abdun. Hamba itu adalah Tuhan, Tuhan itu adalah hamba juga. Karena berasal dari sufi itu tadi. Mendapatkan kodrat sebuah nilai sufi diri kita tidak semudah apa yang kita pernah dengar cerita demi cerita. Sufi itu adalah pernyataan ketuhanan yang berupa pada diri. Batinnya Allah itu langsung yang mewujud menjadi kehambaannya diri dia. Makanya kalau kita cerita hamba, mana hambanya Allah? Karena ada pada Allah yang mengatakan dirinya hamba. Hamba Allah. Nah, kalau ada orang bersedekah mengatakan dirinya berasal sedekah dari hambanya Allah, maka dia tidak boleh menamakan dirinya siapapun dan tidak boleh diketahui dia berbuat baik sebaik apapun. Karena dia juga akan mengatakan hamba itu aku juga. Jadi sedekah atau sedekah yang diberikan tadi nilainya menyelamatkan umat. Beda dengan kita bersedekah atas nama diri kita, berarti menyelamatkan diri sendiri. Berat sungguh untuk menjadi itu kalau memang bisa dijalankan dengan pikiran.
Tetapi kalau kita jalankan dengan aturan akad-akad dari kodrat kaji, sesungguhnya menjadi diri sifat bagi Allah di zaman Khaliknya bernama Khulik. Inilah yang dikatakan masuknya kodrat diri tersebut kepada sifat sulbi, yaitu hatinya Allah. Jadi kalau hatinya Allah itu dinamakan alam sulbi. Alam sulbi, alam sifat batin yang ada di situ aku dan hamba. Hamba itu juga dan aku adalah aku dan hamba itu akunya juga. Jadi disinilah sebuah sufi yang telah memikul batin rahasia Allah dan maujud dalam kodrat keumatan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Jadi di antara sufi dan sulbi, kalau kita bernapas atas nama makom rohani, maka dinamakan qalbi. Kalau kita berdiri dalam makom kodrat, maka ke dalam itu dinamakan bersifat. Tapi kalau kita hidup hayat di kodrat batinnya Allah, ini dinamakan sulbi. Di sifat Allah dinamakan qalbi. Inilah yang sufi. Sufi itu adalah kodrat batin rahasianya Allah yang mewujud dalam bentuk kehambaannya sendiri, dan dia sudah ada sebelum semuanya ada. Makanya diwajibkan oleh Allah, wal abinu khalbi fuadi an-nisi, isi hatiku hanyalah tetap engkau sendiri, kata Allah. Kata Tuhan wujud wahid tunggal kepada sufi itu sendiri. Dan sufi juga mengatakan seperti itu juga. Inni ja'alatuka fil fuadi muhaddisti, kujadikan juga engkau bercakap-cakap dalam hatiku. Inilah kauninya Allah dengan seorang sufi. Jadi yang dikatakan sufi, orang yang telah mewarisi kodrat batin sirnya Allah menjadi diri rohaninya, menjadi sebuah diri rohani. Maka diri rohani ini mengambil kesufian untuk menjadi sebuah kodrat bernama umat atau hamba. Maka dia menjalankan 10 persinggahan rohani di dalam menjalankan makom diri bernama sufi kepada Allah. Jadi sufi itu tidak hanya bisa diakui begitu saja, tapi sufi itu diperjalankan sesuai dengan kodratnya. Mengambil kodrat sufi itu membutuhkan iman tauhid yang sangat kuat. Iman tauhid yang tidak tergoyahkan dengan perpindahan-perpindahan derajat-derajat kerohanian sampai menuju tingkat kesufiannya. Kalau kadang kita berpikir jamaah, kenapa manusia bisa mengungkap rahasia Allah? Bahkan manusia itu bisa tahu dari Allah wujud awal Tuhan tunggal wahid, dikala itu dia masih tahu. Jadi siapa manusia itu sebetulnya? Kenapa dia maha tahu terhadap apa yang terjadi pada ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala? Sampai ke tingkat asmanya, dari ismi sampai asma. Kenapa manusia bisa mendapatkan kajiannya? Siapa itu sebetulnya wujud manusia itu? Inilah derajat yang paling tertinggi yang disebut dengan sufi, yang hatinya bernama sulbi. Setelah dia mewujud di alam sifat, barulah dia bernama suatu diri yang batin, dinamakan diri
Nur Amin, dinamakan diri Nur Al-Amin tadi setelah dia bersifat pada dirinya sendiri, bertauhid dan bermakom pada alam sifat menuju 7 makom. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Jadi kalau kita mengkaji sebetulnya sufi itu sangat sulit untuk mendapatkannya, karena dituntut sidik yang benar, kebenaran yang paling tinggi. Masa sidik, masa amanah, masa tablik sangat dituntut. Kebenaran rohaninya, apakah rohaninya sudah mengalami proses 10 tajalli besarnya? Dia telah mengalami 10 persinggahan sehingga dia jatuh menjadi kodrat bernama rohani yang berawal dari namanya sulbi, yang turunnya ke dalam sulbi sampai kepada rohani yang makomnya adalah kolbi. Inilah para hadirin dan jamaah sekalian, insya Allah dengan kita selalu mengkaji kembali dengan berwawasan yang hakikat kepada Allah, menghindarkan ketakburan, menghindarkan kepada kesombongan, menghindari daripada mempersekutukan pemahaman. Karena hati-hati, kesalahan rohani beribadat kepada kafir sindik. Makanya kita harus mendapatkan guru yang hak, murid yang hak, dan kajian ilmu yang hak. Semua yang ketiga syarat ini disebut adalah hak, berhak dan mendapatkan hak. Inilah tujuan kita. Maka daripada itu jamaah sekalian, dengan kita sudah memahami dikala awal Allah jadikan semuanya dari awal diri batin rahasianya Allah bernama sufi, maka kita lihat 3 perjalanan dari kodrat fi'id dunia disebut dengan kata sufah, sementara di alam yaumil masyar Allah mencari dinamakan sufiyah, tapi di alam sifat wujud kadim bagi Allah, usul daripada diri disebut dengan sufi. Sufi, sufiyah, al-sufah. Ini adalah pilihan-pilihan Allah, berakibat kepada fitid dunia alumatin, memilih umat Allah. Salah satu umat pilihan itulah sufi-sufinya Allah, yang akan disebut dengan kehambaan, dikatakan aulia atau kewalian. Untuk mendapatkan itu kita butuh kebenaran daripada sifat hakullah tadi dengan jelas. Berhak terhadap ilmu yang diamalkan, berhak diri yang hak, dan berhak memberikan ilmu yang diberikan hak adalah guru yang berhak. Untuk itu para hadirin dan jamaah sekalian, dari antara hubungan sulbi ke dalam sulbi yang mewujud kepada rohani ke dalam alam kolbi, maka ini akan melahirkan kata usuluddin dan awaluddin yang dibentuk dalam makom fiddin tajalli diri bernama Islam.